Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Senin pagi, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta, disayang oleh Tuhan Yesus bersama saya. Kita semua adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Sebab Yesus berfirman dalam Yesaya 43 ayat 4, kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia oleh karena Tuhan Yesus, Bapa kita, Allah kita, yang sangat mencintai kita semua. Kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia oleh karena Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Oleh karena itu sebelum kita beraktivitas, hari Senin ini adalah Senin di mana minggu depan adalah Senin yang terakhir di bulan Oktober. Waktu begitu cepat. Dan selanjutnya nanti kita sudah memasuki di bulan November. Tolong Bapak Ibu renungkan, saya juga merenungkan waktu begitu cepat. Sebentar lagi kita tidak lama lagi, 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi kita sudah selamat tinggal tahun 2022. Tidak akan terulang Bapak Ibu. 2022 tidak akan terulang. Nanti memasuki babak baru di tahun yang baru 2023. Dan kita tidak tahu loh apa yang terjadi. Banyak kenangan-kenangan indah yang sudah kita lewati dan tidak akan terulang Bapak Ibu. Bulan Januari tahun 2022 tidak akan terulang. Nanti bulan Januari di tahun yang berbeda, tahun 2023. Putra saya sudah setahun Tuhan sudah panggil. Almarhum anak saya Heno. Termasuk ada yang saya cintai, hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan. Pastor Sefanya Rahmat almarhum juga sudah setahun lebih. Setahun bulan Agustus dipanggil Tuhan. Waktu begitu cepat. Dan tidak akan jumpa lagi secara manusia. Berjumpa nanti bersama Yesus dalam bentuk roh kemuliaan Tuhan. Nanti. Oleh karena nanti, mari kita mau setia sama Tuhan. Termasuk almarhum papi mam yang saya cintai. Yang sudah melahirkan saya melalui hamba Tuhan mam yang saya cintai. Saya lahir di dunia ini melalui seorang ibu yang sangat mencintai Tuhan. Dan papi mami yang saya cintai almarhum sudah bersama Tuhan saat ini di Firdaus. Termasuk rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan, kakak saya, adik saya semua saat ini sudah disimpan Tuhan di Firdaus. Akan berjumpa kembali tapi di dalam bentuk roh, bukan dengan tubuh jasmani yang duniawi ini, tidak. Tapi kata firman Tuhan, tubuh kita akan diubah dengan tubuh kemuliaan Tuhan, cara Tuhan yang sempurna. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, ada janji Tuhan. Tuhan sudah sediakan hidup kekal di surga, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu menjadi kerinduan kita bersama. Untuk itulah kita ikut Yesus. Karena kita mencari perkara yang kekal. Janji Tuhan yang sempurna ada di dalam firman Tuhan. Dan kita mau minta, Tuhan, buatlah jalanmu dalam hidupku. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, buatlah jalanmu dalam hidup saya. Karena renungan firman Tuhan pagi ini, beritahukanlah pelanggaran dan dosaku. Itu tertulis di dalam Ayub. Nanti kita baca. Supaya setiap langkah hidup kita jangan menurut kehendak daging kita. Tapi setiap langkah hidup kita minta pimpinan Tuhan. Supaya Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Buatlah jalanmu Tuhan dalam hidup saya. Buatlah jalanmu. Amin. Haleluya. Dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, amin, haleluya. Ku tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, haleluya. Turut maumu Bapa, aku mau turun Bapa. Ku duduk diam di kakimu. Mari Bapak Ibu semua, sebelum kita beraktivitas di hari Senin ini, kita datang kepada Yesus. Kita koreksi, evaluasi diri kita. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Saya orang berdosa. Saya tidak pernah ngaku saya orang benar Tuhan, tapi saya dibenarkan oleh darah Kristus. Kita menjadi berharga oleh karena Yesus. Bukan diri kita yang membuat diri kita berharga, tidak. Tapi yang membuat diri kita berharga oleh karena Yesus sangat cinta kita. Oleh karena itu mari kita minta pimpinan Roh Kudus akan menuntun setiap langkah hidup kita.
supaya kita tidak melangkah menurut daging kita. Jangan melangkah menurut pikiran kita yang kotor, tapi pikiran Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Jalan Tuhan yang sempurna. Buatlah jalanmu, amin, haleluya Bapa, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan panjunan, haleluya, ku tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut maumu kerjakan Bapa, bukan aku. Ku duduk di segala makarabat Yes, iyalah makarabat Yes, buatlah jalanmu, buatlah jalanmu Bapa. Dalam saya berikan petunjuk Bapa. Ku mau turun jalanmu Yesus, haleluya. Aku tanah liat, Engkau penjunan kami yang sempurna. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut maumu, haleluya. Ku duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Buatlah jalanmu, amin, haleluya. Jalan saya, buatlah jalanmu dalam kehidupanku Bapa. Engkau penjunan yang sempurna. Aku tanah liat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut maumu, amin, haleluya. Ku duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Buatlah jalanmu. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, haleluya. Bawalah aku, amin, haleluya, berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, amin, haleluya. Buatlah jalan-Mu, amin, haleluya. Jalan saya, amin, haleluya. Engkau penjunan kami yang sempurna Bapa. Aku tanah liat, lebih bagus kita rendah hati, datang kepada Tuhan Yesus. Bentuklah hidupku ya Tuhan, haleluya. Ku mau duduk diam di kakimu, amin, haleluya. Buatlah jalanmu ya Tuhan. Punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah, haleluya,
kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Tuhan Yesus sempurna. Amin. Haleluya. Sucikanlah mulutku Bapa, pikiranku, hatiku. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Kami lapar haus akan firman-Mu Bapa. Biar firman-Mu ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Biar Kau kerjakan, amin, haleluya. Turut mau bentuklah hidupku Bapa. Ku mau duduk diam di kaki-Mu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Ampuni Bapa segala dosa, kesalahan, kelemahan kami, kekilafan kami. Ampuni Bapa. Pagi adalah pagi yang indah. Engkau akan jamah dan lawat setiap kami anak-Mu semua, diberkati Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Senin ini, tanggal 24 Oktober 2022, Bapak Ibu ya, saya menangis. Saya selalu minta sama Tuhan, rendah hati kita di depan Tuhan, supaya Tuhan tuntun tiap langkah hidup kita. Supaya kalau kita tidak dituntun oleh Tuhan, kata firman Tuhan, banyak jalan manusia menuju maut. Dalam Amsal Sulaiman 16 ayat 25 dikatakan, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ini kalau menurut daging kelihatannya benar jalan yang lurus, padahal menuju maut, saudara. Untuk itu kita minta, Tuhan, tunjukkan jalan-Mu seperti firman Tuhan tadi di dalam Mazmur 25:5. Tuhan, tunjukkan bahwa aku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Mari kita baca Ayub pasal 14. Puji Tuhan, kita bersyukur. Ayub pasal 13 ayat 1 sampai 28. Supaya hari-hari kita melangkah tidak menurut kehendak daging, menurut firman Tuhan. Saya membaca ayat 1, ayat 13, ayat 1. Sesungguhnya semuanya itulah dilihat mataku, didengar, dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu, tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya kamulah orang yang menutupi dusta. Tapi palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapat kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisimu perisai tanah liat. Diam, aku hendak bicara. Apapun yang akan terjadi atas diriku, dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di harapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan mengharap kepadanya. Dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku, pada satu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan tersembunyi terhadap engkau. Jauhkan akhirnya tanganmu daripadaku, dan kegentaran terhadap engkau jangan menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab, atau aku berbicara, dan engkau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku, beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin,
dan mengejar jerami yang kering. Sebab Engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan hukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kakiku Kau masukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku Kau awasi, dan rintangan Kau pasang di depan tapak kakiku. Ayat 28 yang terakhir. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gagak. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Ayub pasal 13 ayat 1 sampai 28. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Marilah saudara firman Tuhan kita belajar, kita mau taat. Kita harus rendah hati di depan Tuhan. Kemarin saya katakan Tuhan begitu kudus, meneduki tempat yang maha tinggi, maha kuasa, maha segala-galanya. Tapi Yesus datang menghampiri untuk menolong, mengangkat orang rendah hati yang remuk. Jangan sampai seperti Ayub ini. Ayub selalu curhatnya salah, saudara. Bahkan merasa dirinya benar di hadapan Tuhan. Dia ngomel terus, saudara. Seperti ayat yang 3, aku akan membela perkaraku di hadapan Allah. Coba. Berani Ayub, terlalu berani saudara ini. Tapi untung besar, Yesus Tuhan itu maha baik. Tidak langsung dipukul sama Tuhan supaya sadar, tidak. Tapi Tuhan maha baik. Berkali-kali Ayub itu berkata, dia yang ke-8 lagi, apakah kamu memihak Allah berbantah untuk membela dia? Coba. Ya, memang dong kita harus bela kebenaran Yesus, harus kita bela, dan kita harus menyalahkan diri kita sendiri bahwa kita orang berdosa. Jangan seperti Ayub ngomong di ayat 15, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Waduh, Ayub ini berani bela diri sendiri, seolah-olah menyalahkan Tuhan. Gak bisa, saudara. Ayat 18b berkata lagi Ayub ini ngomel, aku yakin bahwa aku benar. Wah, ini sudah sombong rohani, saudara. Dia tidak terima kelihatan. Padahal Ayub tidak konsisten. Dia sendiri ngaku orang berdosa. Coba nih, ada ayatnya lagi. 26. Di 26 dia berkata gini. Sebab Engkau menulis hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Berarti dia sudah ngaku ini. Kesalahan pada Musa berarti pada waktu muda Ayub ini. Baru tuh anak-anaknya terus pesta pora, saudara. Saya yakin Ayub ini tidak pernah didik anak-anaknya, sehingga anaknya itu berhura-hura mentang Ayub kaya sekali, ya, kaya dia, ya paling kaya kalau saudara baca di Ayub pasal 1. Termasuk istrinya mungkin berfoya-foya sombong dia, saudara, sampai berani mengutuki Tuhan. Di sini Ayub gagal untuk atur keluarganya, tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan begitu ada celah, iblis masuk, langsung diserang oleh iblis. Kalau sudah baca di Ayub pasal 1 kan, Ayub 1 pasal 1 dan pasal 2 diserang oleh iblis. Karena apa? Karena pagar ilahi sudah dibuka sama Tuhan. Dibuka kenapa? Seperti itu ada celah, saudara. Pesta tiap hari, selalu saya katakan. Dalam kehidupan kita sama, saudara. Kita koreksi lebih bagus, kita lebih bagus rendah hati di depan Tuhan. Jangan sombong. Apa kita ini berani lawan Tuhan, saudara? Habis kita, nyawa kita. Dalam Ayub 12 ayat 10. Nyawa segala manusia termasuk diri kita ada di dalam tangan Tuhan. Lebih bagus kita rendah hati datang Tuhan. Ngaku sama Tuhan, ampuni, bentuk hidupku Tuhan. Karena memang mengenal jalan Tuhan tak mudah. Jalan Tuhan itu sempurna, saudara. Ya, memang kalau gitu seperti bangsa Israel pada waktu diizinkan Tuhan menempuh jalan di padang gurun, saudara. Memang kita hidup di dunia ini, segala macam persoalan kita bisa hadapi. Tapi mari kita belajar tuntunan Tuhan. Tuhan berfirman, mari kita baca Keluaran pasal 13 ayat 18, waktu Tuhan menuntun bangsa Israel. Keluaran 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut terberau. Dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Kehidupan kita sama. Kita setelah keluar dari dunia ini, segala macam pergumulan kita hadapi, Tuhan izinkan itu terjadi dalam rangka supaya kualitas rohani kita makin meningkat. Dan supaya kita mengenal jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu diizinkan Tuhan berputar melalui jalan di padang gurun. Seringkali kita diputar sama Tuhan. Diizinkan Tuhan punya masalah pergumulan. Tapi kita perlu rendah hati. Kita koreksi diri. Jangan-jangan memang ada celah. Kita ada salah di hadapan Tuhan. Karena jalan Tuhan sempurna. Lebih bagus kita rendah hati. Kita minta ampun sama Tuhan. Berikan petunjuk Tuhan. Sebab langkah hidupku
supaya kita tidak jalan serong, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Lebih bagus kita mengaku di depan Tuhan, rendah hati, berikan petunjuk ya Tuhan. Seperti tadi dalam renungan firman Tuhan, beritahu karena pelanggaran dan dosaku. Di dalam Ayub tadi 14 saudara, ayat 13, di ayat 23. Berapa besar kesalahan dan dosaku, lebih bagus ngaku ini saudara. Rendah hati di depan Tuhan. Beritahukan kepadaku pelanggaran dan dosaku itu, rendah hati di depan Tuhan. Kalau kita rendah hati, maka Tuhan akan berikan petunjuk. Karena jalan Tuhan sempurna. Sebagai terakhir, 2 Samuel 22 ayat 31. 2 Samuel pasal 22 ayat 31, demikian firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Mari kita jalan Tuhan sempurna. Kita ada di dalam jalan Tuhan. Jangan berada di jalan manusia, jalan daging kita, jalan dosa. Tapi mari kita koreksi diri, supaya hidup kita melangkah di jalan Tuhan. Jangan-jangan kita selama ini berada di dalam jalan kita daging, tidak menuruti kehendak Tuhan. Tapi biarlah melalui firman Tuhan pagi ini, Tuhan, tunjukkan jalan-Mu Tuhan, mengenal jalan Tuhan, dan berjalan di jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan sempurna, dan menjadi perisai bagi kita yang berlindung padanya. Amin. Mari pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Kita minta sama Tuhan, tunjukkan jalan-Mu, buatlah jalan-Mu dalam kehidupanku, supaya kita tidak melangkah di jalan yang salah, tapi melangkah di jalan Tuhan, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Amin. Buatlah jalan-Mu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan menjuna, haleluya, ku tanah liat, amin, haleluya. Biar Kau kerjakan, amin, haleluya, turut mau-Mu, amin. Bentuklah hidupku Bapa, ku mau duduk diam di kaki-Mu, amin, haleluya, ku mau duduk diam di kaki-Mu. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari ikuti firman Tuhan, dan kita mau berada di dalam Tuhan. Seperti dalam Lukas pasal 10 ayat 39, Maria selalu duduk dengan kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dan mari kita membangun hubungan saya dengan Tuhan, rendah hati di depan Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Buatlah jalan-Mu Tuhan dalam kehidupanku, sehingga kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan memberkati, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya, amin.